Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Bella Onggi Agustin dari kelas 2D D3 Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Saya akan menjelaskan mengenai pengendalian tekanan. Jadi jangan lewatkan. Berikut merupakan gambar PNID dari pengendalian tekanan. Udara bertekanan dari kompresor itu dipecah menjadi dua. Ada yang ke atas dan ada yang ke kanan. Yang ke atas itu berfungsi untuk menggerakkan kontrol valve. Yang ke kanan itu menuju ke proses. Untuk prosesnya sendiri itu berlangsung di sepanjang pipa proses yang terletak setelah kontrol valve dan sebelum pipa pengeluaran. Pipa pengeluaran ada dua. Yang pertama itu lewat tangki, jadi V4-nya ini ditutup, V3 dan V5-nya dibuka. Dan yang kedua itu tanpa tangki, jadi V3, V5 ditutup dan V4-nya dibiarkan terbuka, jadi udara bisa keluar. Pada peralatan ini memiliki dua alat ukur, yang pertama orifice, yang kedua pressure gauge. Orifice itu dapat membaca beda tekanan atau yang namanya delta P dari satu titik ke titik lainnya. Untuk pressure gauge sendiri itu setelah melakukan pembacaan, kemudian measure, setelah measure akan ke pengendali. Di pengendali ini itu akan dilakukan konversi dari tekanan ke arus, karena di pengendali itu hanya mengenal bahasa arus saja. Kemudian setelah dikonversi akan di-compare nilai PV-nya antara PV dengan SP-nya. Jadi PV itu proses variabel yaitu tekanannya. Kalau SP itu nilai yang diinginkan. Setelah dibandingkan itu diharapkan sesuai. Apabila nilai PV-nya itu mengalami selisih atau bisa positif atau negatif, itu merupakan error, sehingga mengirimkan sinyal ke pengendali. Di pengendali nanti akan melakukan measure, kemudian dikonversi dari arus ke tekanan menggunakan transducer IP, karena pada kontrol valve sendiri itu hanya bisa membaca tekanan saja. Nah, prinsipnya di kontrol valve sendiri itu air to close. Jadi semakin tinggi suplai udara, laju alirnya pun semakin besar, sehingga kontrol valve-nya itu akan menutup. Nah, sebelum kontrol valve ini terdapat MV atau manipulated variable. Nah, manipulated variable ini itu laju alir yang akan masuk ke kontrol valve. Kemudian pada kondisi normal, V6 sendiri itu dalam kondisi tertutup. Nah, untuk logika prosesnya sendiri itu karena tadi itu air to close pada kontrol valve-nya. Jadi udara yang masuk, suplai udara yang masuk itu kalau semakin besar maka akan membuat kontrol valve-nya tertutup. Jadi, misal ketika udara yang keluar melalui V6 ini besar, maka PV-nya itu turun. Ketika PV turun, maka kan perlu dinaikkan. Jadi kalau PV-nya turun, karena perlu dinaikkan, maka suplai udaranya itu diturunkan,
sehingga udara yang masuk itu turun dan kontrol valve menjadi terbuka. Begitu pula sebaliknya. Kemudian pada menentukan direct atau reverse acting sendiri ada dua. Yang pertama untuk aksi prosesnya sendiri. Untuk aksi prosesnya itu kan pada direct acting. Jadi nilai MV-nya itu makin besar. MV semakin besar maka PV-nya pun turun. PV turun, MV besar, PV turun. Kalau pada aksi pengendali itu MV-nya turun, PV-nya yang besar. Itu yang reserve acting. Nah, setelah itu ada gambar kontrol valve. Gambar kontrol valve ini pada air to close. Nah, di sini ada yang namanya sumbat, kemudian steam, pegas, sekat, udara bertekanan. Nah, ketika laju alirnya mau masuk, maka sumbatnya perlu dibuka. Cara membukanya itu dengan menurunkan udara bertekanan. Udara bertekanan ini diturunkan sehingga steamnya ini bisa naik, sumbatnya pun naik, gasnya naik. Nah, ketika laju alirnya terlalu berlebihan, maka perlu ditutup. Kalau ingin menutup berarti kebalikannya. Udara bertekanan di sini, suplai udaranya itu diperbesar sehingga steamnya turun, pegas turun, tersumbat. Thanks for watching.